Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistiawati dari Prodi PAUD kelas D22. Baiklah, di sini saya akan mendefinisikan dan mengklasifikasikan tentang hukum-hukum mat. Hukum mat terbagi atas dua, yaitu mat asli atau tabi'i, kemudian mat far'i. Definisi mat asli atau mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Diberi nama mat tabi'i karena matnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli. Ukurannya panjang, bacaannya yaitu adalah 2 harokat. Untuk huruf dan ketentuan mat asli atau mat tabi'i ini yaitu ada 3. Yang pertama huruf alif, waw, dan ya. Hukum mat tabi'i ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harokat fathah ketemu dengan huruf hijaiyah yaitu huruf alif. Kemudian huruf hijaiyah dengan harokat kasrah ketemu huruf hijaiyah ya sukun, huruf ya yaitu ya sukun maksudnya. Yang selanjutnya itu huruf hijaiyah dengan harokat dhammah ketemu dengan huruf waw sukun. Contoh bacaannya yaitu wahabitoma sona'u fiha. Itu sebagai contoh hurufnya. Kemudian mat far'i yaitu terbagi beberapa macam jenis mat far'i, yaitu yang pertama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau kalimat. Contohnya sya'a, sawa'un, haniya'an, tabu'a. Cara membacanya kalau untuk mat ini ada sampai 4, bukan ada sampai 4 atau 5 harakat. Saya ulangi contohnya sya'a, sawa'un, tabu'a. Itu contoh untuk mat wajib mutasil. Kemudian mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil terjadi apabila mat asli dan mat tabi'i bertemu huruf hamzah dalam 2 kata. Cara membacanya yaitu mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harakat juga. Contoh hurufnya yaitu contoh bacanya, contoh baca ayatnya inna anzalna, inna anzalna, inna a'tayna, inna a'tayna, inna a'tayna. Itu contoh hurufnya. Kemudian mat lin. Mat lin atau mat lain terjadi di huruf berbaris atas atau fathah dan dhammah bertemu dengan huruf ya atau ya sukun atau waw bertanda sukun. Iya-nya bertanda sukun, berarti bertanda mati. Sedangkan di depannya lagi ada huruf lagi yang dimatikan karena wakaf atau berhenti. Atau dalam bahasa penjelasannya yang lebih mudah adalah bacaan miring. Bertemu satu huruf
yang dimatikan karena huruf wakaf atau berhenti. Cara membaca mat lain ini adalah dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Contoh bacaannya yaitu seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'i wa amanahum min khauf. Ju'i wa amanhum min khauf. Seperti itu contoh ayatnya. Kemudian mad far'i, mad badal. Mad far'i yang badalnya. Mad badal terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Cara membacanya cukup 2 harakat aja. Contoh ayatnya imanan, imanan, utu, 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 manu, manu. Nah, itu contoh ayatnya. Kemudian mad tamkin. Mad tamkin ini adalah mad pada huruf ya yang bertasydid. Berarti hurufnya yang bertasydid dan juga berkasrah. Cara membacanya 2 harakat juga, sama seperti mad badal tadi. Cara bacanya panjangnya sampai 2 harakat. Contoh ayatnya yaitu wal umin, wal umin, wal umin, an-nabiyin, an-nabiyin, Rabbanin, 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 Rabbanin. 2 saja. Rabbani, Rabbanin. 2 ketukan saja atau 2 harakat. Selanjutnya mad itwah. Mad itwah itu terjadi jika berhenti wakaf pada huruf yang berbaris fatain, kecuali pada huruf lam marbutah. Cara membacanya juga sama seperti mad yang sebelumnya, yaitu dengan 2 harakat. Contoh hurufnya contoh bacaan ayatnya dobhan, dobhan, fadhan, subhan, han, ya kan? Berarti huhan, hanya 2. Dobhan, qodhan, subhan. Panjangnya di akhir, tapi 2 harokat aja. Kemudian mad arid lis sukun. Ini terjadi ketika berhenti atau wakaf di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sedang sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Panjang bacanya 2, 4 sampai 6 harokat. Contoh ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahim panjang. Him. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Biddin.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Panjangnya 2, 4 sampai atau 6 harokat. Kemudian mad farq adalah mad yang terhasil dari pertemuan mad badal dan huruf bertasyid. Berarti mad badal tadi bertemu dengan huruf tasyid. Cara membaca atau cara panjang bacanya sampai 6 harokat. Contoh ayatnya yaitu Kul adzakarain Allah panjang Allah Kul adzakarain Allah. Nah, itu contoh mad baca. Bacaannya mad baca, contoh bacaan dari mad farq. Selanjutnya mad sila kasyirah. Mad sila kasyirah terjadi apabila hadamir atau kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris. Hukum huruf mati. Membacanya cukup panjang, bacanya cukup 2 harokat aja. Contoh ayatnya yaitu wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma. Hanya 2 harokat aja panjangnya. Selanjutnya mad sila tawilah. Mad ini terjadi jika hadamir atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum damir tersebut juga berbaris. Membacanya panjang bacaannya yaitu 4 sampai 5 harakat. Contoh hurufnya yaitu bihi manukum bihi mananukum. Maaf, salah saya membacanya, saya ulang lagi. Bihi iyamanukum. Nah, itu contoh bacaan ayatnya. Atau ubihi azan ilmihi illa. Nah, itu 4-5 harokat. Kemudian yaitu mad lazim mutaqal kalimi. Mad ini terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasyid dalam satu kata. Panjang bacanya itu 6 harokat. Cara membacanya yaitu contoh bacaannya yaitu kafatan kafatan atau dabbat. Itu 6 harokat. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf kalimi. Ini terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata.
hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran. Berarti yaitu surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Sebagai contoh bacaan ayatnya yaitu ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-anna wa qad kuntum bihi tastajilun. Saya ulangi contoh bacaannya. Contoh ayatnya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Itu contoh ayat untuk hukum mad lazim mukhaffaf kalimi. Selanjutnya yaitu mad lazim muttaqqal harfi. Ini mad yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja di permulaan surat. Dan dari suara ejaan tersebut terdapat mad yang diikuti mim dan nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Huruf-hurufnya yaitu lam, mim, dan sa. Lam, mim, sa. Panjang bacaannya yaitu sebanyak 6 harokat. Sebagai contoh ayatnya, saya akan membacakan alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. To, shim, mim. To, shim, mim. Nah, itu contoh bacaan ayatnya. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ini terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja di bacaan nama hurufnya pada awal surah-surah dalam Al-Quran. Seperti hurufnya soko nasa malaka. Soko nasa malaka. Panjang bacaannya itu sampai 4 atau 6 harokat. Contohnya hamim, hamim. Tosa, so, dan sebagainya. Demikianlah pembacaan hukum-hukum mad dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangannya adalah milik saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih telah mengikuti channel saya. Dadah.